sakit sekali. Tidak bisa. Aku harus bertahan, paman kecil masih menungguku. Asalkan aku bisa bertahan. Aku bisa bersama paman kecil. Itu bukan cinta, kalau dia benar-benar mencintaimu. Dia tidak akan meninggalkanmu di sini, mengurungmu selama setahun. Tidak peduli. Kamu bohong, kami saling mencintai. Dia mengangkatku selama 10 tahun. Kami adalah yang paling mengerti satu sama lain. Kami saling mencintai, tidak ada yang bisa memisahkan kami. Paman kecil, bisakah kamu memberiku hadiah untuk ulang tahun dewasa? Apa yang kamu lakukan? Aku adalah paman kecilmu. Aku sudah dewasa. Kamu hanya teman ayahku, bukan pamanku yang sebenarnya. Paman kecil. Aku tidak ingin menjadi keponakanmu lagi. Aku ingin. Hentikan pikiran yang tidak seharusnya ini. Jangan pernah membicarakan hal ini lagi. Paman kecil. Perjanjian pernikahanmu dengan keluarga Chen segera dilanjutkan. Tidak mungkin. Dia pasti akan mencariku. Dia sangat menyayangiku. Dia hanya marah. Ya, paman kecil marah. Ketika dia tahu, kamu bersekongkol dengan Chen Lian. Mengurungku di sini, merampas hartaku. Dia pasti akan membunuh kalian. Benarkah? Sayangnya, dia tidak bisa datang. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Mu Sinian, dia sudah mati. Semua karena kamu. Sentimo. Tidak hanya membuatnya muak. Tidak mungkin. Dia. Untuk melarikan diri darimu. Terlibat kecelakaan. Dalam ledakan, jasadnya hancur lebur. Kematiannya, semua karena kamu. Semua karena kamu. Kamu bohong. Dia menipuku. Paman kecil. Bagaimana mungkin dia mati? Kamu adalah dewa yang diidamkan semua orang di kota Jing. Dia hanya menipuku. Kamu hanya marah, kan? Aku akan menyelidikinya. Aku akan menyelidikinya dengan jelas. Setahun sudah, akhirnya kamu akan menikah. Semuanya akan kembali normal. Pak Mu, Nona Yu mengalami masalah setahun yang lalu. Anda mengirim Nona Yu ke keluarga Chen. Tapi Chen Lian lihatnya, dia tidak pernah menyerah. Lalu dia mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Apa katamu? Hari ini seharusnya adalah pernikahan Chen Lian dan Nona Yu, tapi Nona Yu mendengar kabar kecelakaanmu. Sudah melarikan diri dari rumah sakit jiwa.
Ayu saya sejak kecil dimanja. Tidak pernah mengalami kesulitan, mulai hari ini. Saya akan menyerahkannya padamu, jika setelah menikah dia kehilangan sehelai rambut pun. Saya pasti akan membuat keluarga Chen membayarnya. Ya, Pak MU tenang saja. Saya pasti tidak akan mengecewakan Jing Huan. Paman kecil. Apakah kamu benar-benar akan melihatku menikah dengan orang lain? Ayu, jangan khawatir. Ini adalah semua aset keluarga MU, bernilai miliaran, mulai hari ini. Ini adalah maharmu. Hidup dengan baik di masa depan. Ayu, hanya dengan cara ini, orang-orang yang mengintai di kegelapan, yang ingin mengambil nyawamu, tidak akan menyadari keberadaanmu. Kamu akan aman. Chen Lian, kamu mengirimku ke rumah sakit jiwa, merebut aset keluargaku. Merencanakan kecelakaan paman kecil, membuatnya hilang. Mungkin tidak pernah terpikir, Yu Jinghuan suatu hari akan melarikan diri. Hadiah besar untukmu akan segera tiba. Naomi Lu Yanyan, apakah kamu bersedia menikahi pria di hadapanmu ini? Saya bersedia. Tuan Chen Lei, apakah kamu bersedia menikahi wanita cantik di seberangmu ini? Bersedia. Siapa ini? Cantik sekali. Dia kok datang? Bukannya dia mantan istri Pak Chen Yang? Gila itu. Bener juga. Dengar-dengar, dia nggak cuma gangguan jiwa, tapi juga main serong dengan adik iparnya sendiri. Hubungan mereka berantakan banget. Bukannya kamu di rumah sakit jiwa? Kok bisa datang? Dengar katanya hari ini adalah hari pernikahan suamiku. Aku sengaja datang untuk kasih kado spesial. Selamat pengantin baru. Aku sudah kembali. Selamat pengantin baru. Aku sudah kembali. Yu Jinghuan, kamu sengaja mau bikin rusuh ya? Cuma bercanda kok. Lihat takutnya kalian sampai begitu. Chen Lian. Di kamar pengantin yang disiapkan paman kecilku untukku, kamu malah nikahi perempuan lain. Kamu benar-benar lebih hina dari anjing. Aku salah bicara. Maaf ya sayang. Mereka bahkan lebih hina dari anjing. Dengar-dengar sih, Pak Chen bisa berdiri kokoh di kota A. Berkat mantan istrinya. Sekarang, dibuat gila mantan istrinya. Lalu nikahi wanita baru. Ini kan laki pelacur. Nona Yu kasihan banget. Yu Jinghuan. Kamu keterlaluan. Keterlaluan. Chen Lian. Dan kalian masih ingat paman kecilku? Ngapain sebut orang mati? Orang mati. Akhir-akhir ini, setiap mimpi aku selalu bertemu dia. Mukanya hancur berantakan. Dia bilang, dia sangat kesakitan. Dia juga bilang sudah kembali. Di pintu masuk. Di ruang tamu. Di ruang belajar. Bahkan di kamar tidur kalian. Bayangannya ada di mana-mana. Kenapa kalian tidak melihatnya? Jangan ngomong sembarangan. Paman kecilku juga bilang, kalau kamu tidak baik padaku, dia akan kembali mencarimu. Kak Lian. Aku bohong sama kalian. Bagaimana mungkin paman kecilku mati? Dia sedang menungguku untuk mencarinya. Setelah aku selesai dengan kalian, pasangan brengsek ini,
Aku akan pergi mencarinya. Paman kecil. Ayu, kamu selama setahun ini, segera selidiki Yu Jinghuan. Semua kehidupannya selama setahun ini. Tidak boleh ada salah pun yang kelewat. Ya. Dan semua orang yang pernah menghinanya, tidak boleh ada yang tersisa. Tapi kalau begitu, mungkin tidak baik untuk rencanamu. Jangan banyak bicara. Ya, Pak MU, apakah Anda sudah siap untuk mengungkapkan semuanya padanya? Tidak. Selama aku tidak muncul, mereka tidak akan mengejarnya. Begitu mereka tahu kita masih berhubungan, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Jadi, jangan biarkan dia tahu tentang ini. Anggap saja aku sudah mati. Ayu, tunggu sebentar lagi. Paman kecil akan mengurus semuanya untukmu. Paman kecil, apakah kamu yang kembali? Kenapa sangat mirip dengan paman kecil? Apa yang kamu pikirkan? Sekarang, dia paling tidak ingin bertemu denganmu. Tapi aku yakin, paman kecil, pasti ada alasan kenapa kamu tidak ingin bertemu denganku. Sekarang, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milik kita. Lian, Yu Jinghuan kali ini kembali. Apakah untuk membalas dendam pada kita? Jangan takut, Mian. Dulu kita bisa mengurungnya di rumah sakit jiwa, sekarang kita bisa mengusirnya lagi. Benarkah? Yu Jinghuan, aku dan Alian sudah menikah. Kamu tidak diterima di sini. Apa kamu lupa? Villa ini adalah hadiah dari paman kecilku. Akulah pemilik di sini. Yu Jinghuan, apa yang kamu lakukan? Kamu gila ya? Iya. Melihat kalian menguasai tempatku, aku jadi tidak bisa menahan diri. Mau tebak tidak? Ini apa? Yu Jinghuan, kamu benar-benar gila. Apa yang kamu lakukan ini korosif sekali. Cepat pergi. Mian. Sampah. Tarik napas dalam-dalam. Perhatikan keseimbangan tubuh. Ingat, moncong senjata tidak boleh mengarah ke rekan sendiri. Apa ini? Jijik sekali.
Bajuku hancur semua. Semua yang terkena asam sulfat. Buang semuanya. Nona, di dalam rumah penuh dengan asam sulfat. Jika semuanya dibuang, rumah ini akan kosong. Kalau begitu, Tuan Chen dan Nona Lu tidak bisa tinggal di sini. Ini wilayahku. Aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Aku tidak hanya akan mengusir mereka, tapi juga akan mengadakan pesta kembaliku. Memberitahu seluruh kota Jing. Aku sudah kembali. Bagi undangannya. Cari 4 model pria. Cepat. Baik, Nona. Halo, kakak. Hari ini adalah pesta kembaliku. Aku mengundang semua orang penting di kota ini. Layani mereka dengan baik. Uang tidak akan kurang. Paman kecil, kamu pernah bilang, paling takut melihat Ayu jatuh. Sekarang kamu melihatku seperti ini, masih mau bersembunyi? Sudah berkeliling sepanjang malam, capek sekali. Semua karena Yu Jinghuan yang gila itu. Kalau saja dia tidak merusak tempat tidur sampai tidak bisa tidur. Kita tidak perlu lari tengah malam membeli ini. Tolong tunjukkan undangannya. Aku pulang ke rumahku sendiri. Ngapain minta surat undangan? Nona Yu sudah bilang, tanpa surat undangan. Siapapun tidak boleh masuk. Siapa yang berani menghalangi? Yu Jinghuan. Kamu memang kejam. Mengenai penyebab kematian Tuan MU, masih butuh waktu. Cepatlah. Kesabaranku terbatas. Paman kecil. Putri kecilku, kenapa kamu tidak pakai sepatu lagi? Paman kecil. Paman kecil. Nona Yu, kamu salah orang. Kamu mimisan. Seka dulu. Paman kecil. Apakah itu kamu? Itu kamu, kan? Paman kecil, benar-benar kamu. Nona Yu, kamu salah orang. Sapu tangan kotor. Aku akan bawa pulang. Sangat mirip, tapi tidak pasti sama. Mungkin aku memang salah, tapi perasaan ini. Bagaimana mungkin salah? Nona Yu, Maaf. Aku salah orang. Bagaimana mungkin kamu adalah dia? Dia itu kuno dan kolot. Kalau dia sudah pasti menolak. Aku yang mengusirnya. Aku yang membuatnya kecelakaan. Aku yang membuatnya hilang tanpa jejak. Dia pasti belum mati. Dia marah padaku, marah padaku. Marah karena aku terlalu manja. Kalau bukan karena aku, dia juga tidak akan.
Nona Yu, masa lalu, dia berharap kamu bisa melepaskannya. Paman kecil, benarkah itu kamu? Kamu si pembawa sial. Mengusir anak kesayanganku, malah duduk di sini. Bersenang-senang. Keluarga Chen kami, dosa apa di kehidupan sebelumnya? Sampai dapat kamu seperti ini. Tuanmu, Belum saatnya untuk membereskanmu. dia bukan MU Sinian. Tidak tahan lagi, yang menarik masih ada di belakang. Kamu. Siapa kamu, Yu Jinghuan? Kamu gila di rumah saja sudah cukup, berani juga di luar. Memelihara pria liar. Ya, Yu Jinghuan, kamu tidak punya malu. Bahkan mencari pengganti paman kecilmu. Diam. Kamu. Ibu, kalian berani memperlakukan ibuku seperti ini. Cepat panggil ambulans. Satpam, Apa yang kalian lakukan? Lepaskan ibuku. tidak terlihat. Kamu cukup berbakat. Interupsi yang menjengkelkan sudah selesai, mari ikut kakak. Main sesuatu yang menarik. Kamu terlalu mirip dengan paman kecilku. Hanya paman kecilku yang akan melindungiku seperti ini. Kamu benar-benar bukan dia. Nona Yu. Kamu belum minum, sudah mulai mabuk. Benarkah? Tolong ambilkan segelas susu hangat. Baik. Kamu tahu tidak? Paman kecilku juga suka mengganti alkoholku dengan susu. Kesehatanku tidak terlalu baik, tidak cocok minum. Baiklah, aku tidak minum. Kalau begitu kamu yang minum. Tidak mau, tidak apa-apa. Aku minum. Pelayan, ambilkan alkohol. Kamu pasti paman kecilku, kan? Sudah cukup. Paman kecil. Aku ingin melihat jika melakukan ini. Apakah kamu masih akan tetap diam? Ayu. MU Sinian. Itu adalah putri kecil yang kamu lihat tumbuh. Bagaimana bisa kamu? Sudahlah. Paman kecil tidak bisa minum alkohol. Kamu memang bukan dia. Kalau begitu kamu, kalau tidak senang di rumah ini, kenapa masih kembali? Villa itu adalah hadiah dari paman kecilku. Aku akan mati di sini, tidak ada yang boleh mengambilnya. Apakah itu sepadan, Yu Jinghuan? Itu hanya sebuah rumah. Kapan kamu akan belajar? Mencintai dirimu sendiri. Apa yang kamu tahu? Paman kecilku tidak ada. Apa artinya aku hidup? Kamu bukan paman kecilku, ngapain ikut campur? Maaf. Aku kehilangan kendali. Jika paman kecilku ada, tidak ada yang akan menggangguku.
sayangnya. Ayu, aku di sini, orang-orang yang mengganggumu. Aku tidak akan melepaskan satupun. Jika paman kecilku benar-benar mati, aku akan bersama mereka, mati bersama. Ayu, kecelakaanku bukanlah kebetulan. Hanya Chen Lian sendiri, dia tidak berani. Sebelum aku menyelidiki semuanya, membuka identitas, hanya akan membahayakanmu. Kamu cukup baik. Mirip 70% dengannya, sebulan 1 juta, aku yang tanggung. Paman kecil, aku tahu salah. Jangan pergi, ya. Paman kecil, jangan pergi. Ayu, kamu masih menyimpannya. Yu Jinghuan, kamu baru keluar dari rumah sakit. Sudah tidak pulang semalaman. Dan bercampur dengan pria liar ini. Sanggup memalukan. Memalukan. Perkenalkan, ini adalah model pria baruku yang aku biayai. Dia akan sering datang ke rumah. Yu Jinghuan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Lalu kamu tinggal di rumahku. Makan, pakai, minum, menggunakan uangku. Membiayai wanita lain, apa hakmu untuk menegurku? Chen Lian, putri kecil yang aku sayangi. Kamu tega melakukannya seperti ini. Yu Jinghuan, hari ini aku benar-benar harus memberi pelajaran padamu. Ayu, Kamu memanggilku apa? Ayu, tadi malam kamu bilang, kamu paling suka dia memanggilmu seperti itu? Mian, kamu baik-baik saja? Yu Jinghuan, kamu keterlaluan. Saya minta maaf kepada Mian. Kalau hidup dari belas kasihan orang, harus tahu diri. Rumah ini milikku. Perusahaan Yu juga milikku. Kalau kamu punya kemampuan, bunuh saja aku. Yu Jinghuan, jangan kira aku tidak berani membunuhmu. Kamu tidak takut Chen Lian akan membunuhmu? Dia cuma pengecut. Kalau dia benar-benar membunuhku, rumah ini akan otomatis menjadi milik yayasan atas nama M. Yusinian. Dia tidak akan mendapatkan keuntungan sedikit pun. Apa yang terjadi dengan gelang ini? Kalau tahu terlalu banyak, bisa dibungkam. Dor, Ayu, kamu baik-baik saja? kenapa tidak menghindar? Ini gelang setrum. Semua pasien gangguan jiwa berat akan memakainya. Ketika aku menyetrum Lu Mian, kamu melihatnya. M. Yusinian, kamu tidak takut? Jadi, mimisanmu sebelumnya juga karena gelang ini? Ayu, gelang ini cukup untuk melukai orang dewasa. Apakah kamu tidak merasa sakit? Sekarang juga lepas. Aku sudah terbiasa. Lagi pula, sekarang ini adalah senjataku. Bagaimana melepasnya? Tidak bisa dilepas. Lupakan, sekarang kita punya hal yang lebih penting. Pergi saja, aku tidak tertarik lagi.
Bagaimana hasil penyelidikannya? Kenapa lama sekali tidak membalas pesanku? Nona Yu, ini video saat MU Sinian mengalami kecelakaan. Dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin ada yang selamat. Tidak mungkin. Tidak mungkin, paman kecilku, bagaimana mungkin dia meninggal? Tidak mungkin, aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Orang yang mirip paman kecilku itu memang aneh. Aku akan mencari tahu apa yang kamu sembunyikan. Berhasil. Siapa yang meretas ponselku? Ayu. Selain pesan dari wanita kaya, tidak ada apa-apa. Ternyata cuma model pria. Dengan surat wasiat ini, sampai Yu Jinghuan benar-benar menghilang dari dunia ini, keluarga Yu akan sepenuhnya menjadi milik kita. Bensin yang kau beli sudah siap? Sudah siap. Cepat sekali. Sudah tidak sabar ingin membunuhku, ya? Bagaimana kau bisa keluar? Apa yang terjadi? Aku baru saja ingin mati bersamamu. Kau sudah menyiapkan semuanya untukku. Chen Lian. Siap. Untuk mati bersama paman kecilku? Apa maksudmu sebenarnya? Coba pikir baik-baik. Hari kalian pergi berbelanja. Apa yang kulakukan? Kau memanggil banyak model pria ke rumah. Berkumpul untuk berbuat mesum. Ya. Selain berkumpul untuk berbuat mesum, aku juga menaruh ini di setiap ruangan rumah. Jika satu meledak, yang lainnya akan ikut meledak. Yu Jinghuan, kau benar-benar gila. Kau benar-benar ingin mati bersama kami? Ya, aku memang gila. Paman kecilku sudah mati, kita semua jangan hidup lagi. Kita semua akan mati bersamanya. Gelang itu merugikan musuh dan diri sendiri. Kita tetap butuh senjata baru untuk melindungi diri. Uang perpisahan, jangan jadi model pria lagi, hidup yang baik.
Villa ini adalah hadiah dari paman kecilku. Aku akan mati di sini, tidak ada yang boleh merebutnya. Ahyu. Buka pintu, Ahyu. Ahyu, jangan lakukan hal bodoh. Ahyu, jangan emosi, bicara baik-baik. Ibu, pintu dan jendela tiba-tiba tidak bisa dibuka. Jah, ITU. Itu bom. Cepat. Kau gila, kenapa kau kesini? Letakkan barang ITU. Jangan terburu-buru. Cepat cari cara, nak. 3, 2, 1. Ahyu. Gagal membuka kunci. Ayu. Di mana lagi kita bisa masuk? Seharusnya aku sudah memikirkannya sejak lama. Di dalam negeri dilarang keras memperjualbelikan barang yang mudah meledak dan mudah terbakar. Kamu yang imut ini, mana mungkin bisa membelinya? Sial, ternyata ditipu. Yu Ching Huan, kamu siap untuk pergi? Apalagi yang mau dilakukan wanita gila ini? Chen Lian. Bukannya kamu ingin membakar aku? Baiklah. Baik, aku akan memenuhi keinginanmu. Semua ruangan sudah disegel, meskipun bahan peledaknya palsu. Tapi bensinnya asli. Apa yang kamu lakukan? Kamu sendiri yang ingin mati. Jangan menyerah kami. Lepaskan. Ayu. Pergi. Ibu, cepat hentikan dia. Berikan padaku. Membunuh paman kecilku, semuanya akan kubawa mati. Ayu, aku hampir mati ketakutan. Aku hampir tidak bisa melihatmu lagi seumur hidupku. Sayang, aku akan membunuhmu sekarang. Anak laki-laki. Seseorang. Bawa ketiga orang ini, tekan mereka, mulai sekarang. Tidak boleh melangkah setengah langkah lagi. Yu Ching Huan, aku pasti akan menghancurkanmu. Lepaskan, aku ingin mati bersamanya. Lepaskan, mereka yang membunuh paman kecilku, lepaskan aku. Kamu tenang dulu. Ayu, kenapa kamu tidak tahu menghargai dirimu sendiri? Paman kecilmu sudah mati, untuk seorang pria yang sudah mati. Mencari kematian, apakah itu layak? Diam. Paman kecilku adalah orang yang paling baik padaku di dunia ini. Kamu sama sekali tidak mengerti. Jika kamu berani lagi dengan memanfaatkan kebaikanku padamu terhadap paman kecilku, berkata tidak sopan, kamu akan pergi bersama mereka. Ayu. Sebenarnya aku adalah. Kecelakaan MRMU, Chen Lian hanya pion. Dalang sebenarnya adalah para Taipan Beijing ini, dan di TKP tidak ditemukan jejak DNA MRMU. Dia mungkin masih hidup. Siapa sebenarnya kamu?
Terima kasih sudah menyelamatkanku tadi. Kalau kamu sudah memikirkannya, jangan lakukan hal bodoh seperti ini lagi di masa depan. Ayu. Aku baru saja mendapat kabar, orang-orang ini semua terlibat. Menyakiti paman kecilku. Katakan, kalau aku mengumpulkan orang-orang ini untuk menyelesaikan semuanya, apakah itu akan lebih menguntungkan? Cukup. Sebenarnya aku tidak mati. Maaf, Nona besar. Saat aku membersihkan, tidak sengaja menyalakan bensin di taman. Apa yang kamu katakan tadi? Ulangi sekali lagi. Tidak bisa. Kalau sekarang mengakui Ayu, semua persiapan selama ini akan hancur semuanya. Kalau tidak mau, pergi saja. Pergi. Tidak, aku tidak pergi. Chen Lian hari ini bertindak. Pasti ada yang menyuruh di belakangnya, aku harus tinggal untuk melindungimu. Kenapa? Kurang uang ya? Aku sama sekali tidak butuh uang ini. Ayu, kapan kamu bisa lebih dewasa? Aku, Yu Jinghuan, hanya mendengarkan satu orang, yaitu paman kecilku. Kalau ingin aku lebih dewasa, tidak masalah, penuhi 3 permintaanku. Apa yang aku suruh, kamu lakukan. Bagaimana? Ayu, kalau dulu, kamu mau apa saja bisa, tapi Kalau tidak mau, sudah, pergi saja. aku setuju. Permintaan pertama, mainkan peran paman kecilku, cuci kakiku. Baik. Kaos kakinya belum dilepas, bagaimana mau cuci? Fokus, paman kecilku. Tidak akan ceroboh seperti ini. Permintaan kedua, tidur bersamaku. Permintaan kedua, tidur bersamaku. Tidak bisa. Kalau tidak mau, pergi saja. Setelah keluar dari pintu ini, kita tidak perlu bertemu lagi. Sekarang tidak tahu berapa banyak orang yang mengincar Ayu. Aku tidak boleh membiarkannya sendirian. Baik, aku setuju. Jangan bergerak sembarangan, aku tidurnya ringan. Cepat tidur. Lindsay. Chen Lian sudah mengambil banyak informasi darinya. Lebih baik kita mulai darinya. Hey, Haknyu. Siapkan pesta, undang semua selebriti di lingkaran Beijing, cari cara. Ajar Lindsay juga, sebarkan kabar ini ke Yu Jinghuan. Sayap. Aku akan membalas dendam untukmu, Ahyu. Asalkan kamu jangan nekat mati lagi. Paman kecil. Aku sangat merindukanmu. Chen Lian dan mereka yang pernah menyakitimu. Aku tidak akan melepaskan satu pun. Nona Yu, malam ini ada pesta di Beijing. Orang ini. Mungkin tahu tentang kondisi Pak MU.
Lindsay. Dan dia dekat dengan orang-orang yang menjebak paman kecil. Sepertinya aku harus menemui dia. Paman kecil, aku pasti akan membalas dendam untukmu. Nona Yu sudah sampai. Semua berjalan sesuai rencana. Tempat mewah seperti ini, kenapa dia bisa di sini? Kamu memang sangat ambisius. Kemana-mana bisa ketemu kamu. Tapi hari ini aku ada urusan penting. Anggap saja kamu tidak kenal aku. Ketemu kamu. Tuan Lin. Ini. Tuan Lin, memang orang sibuk mudah lupa. Keluarga kita punya banyak kerja sama. Aku lalai. Aku akan menghukum diri sendiri dengan minum. Nona, siapa namamu? Yu Jinghuan. Ayu, kamu harus sangat berhati-hati. Tuan Lin sudah mabuk. Sepertinya hari ini bukan waktu yang tepat untuk bicara kerjasama. Kita bicara lain kali. Nona Yu, hari ini aku sudah menyiapkan ruangan yang tenang. Silakan. Proyek dan kamu, aku akan dapatkan semuanya. Informasi tentang paman kecil, hari ini aku pasti dapatkan. Semua orang, lindungi Nona. Kalau ada kesalahan sedikit, aku akan kirim kalian ke kamp pengungsi Afrika. Sekarang, saatnya membahas hal yang ingin saya ketahui. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, jawablah dengan jujur. Kalau tidak, baik.
Lepaskan saya. Lepaskan. Sial, dia juga punya rencana cadangan. Wanita, berani mengakali saya. Saya akan mengurusmu dulu, lalu mengantarmu ke neraka. Lepaskan. Lepaskan saya, lepaskan saya. Masih berani teriak. Tolong. Tolong, lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan dia. Berani menyentuh orang saya, cari mati. Bagaimana? Ada bagian lain yang terluka? Kenapa kamu bisa di sini? Saya sedang lewat. Sedang melayani tamu? Hari ini, jangan sampai dia punya kesempatan untuk membocorkannya. Kalau tidak, akan sangat merepotkan. Hal ketiga. Jadi pengawal pribadi saya. Berhenti dari klub. Baik. Tidak. Seorang model pria, bagaimana bisa memiliki postur seperti itu? Berani menyentuh orang saya, cari mati. Paman kecil. Apakah benar kamu? Masuk ke kamar saya tanpa izin, kamu sudah melampaui batas. Makanlah dulu, jangan sampai kelaparan. Tidak ada nafsu makan. Makanlah dulu. Kenyang baru ada tenaga untuk bekerja. Lian mereka tidak datang membuat masalah? Saya masih berpikir bagaimana menanganinya. Mereka seharusnya tidak akan muncul untuk sementara waktu. Selama saya ada, pasti tidak akan membuat mereka nyaman. Apa yang kamu lakukan padanya? Bagus, pukulannya bagus. Lihat dia seperti ini. Paman kecil. Maaf ya. Tidak apa-apa. Kamu ingat untuk merawat diri sendiri ya. Jangan sampai melakukan hal yang berbahaya. Kamu melanggar batas lagi. Aku hanya khawatir padamu. Jangan lupa makan. Perasaan familiar ini, dari mana asalnya?
All in, all in. Ayo, ayo, hu. Kali ini keberuntunganku bagus, ayo, bayar, bayar. Bos, buka lagi. Ada apa lagi? Keponakan MU Sinian. Kabur dari rumah sakit jiwa. Belakangan ini investigasinya semakin mendalam. Jika terus begini, apa yang kita lakukan mungkin akan terbongkar. Sebelum menemukan mayat MU Sinian, semuanya masih bisa berubah, cari cara untuk menangkapnya. Ketika orang itu ada di tangan kita, barulah situasi bisa kita kendalikan. Keluarkan uangnya. Baju-baju ini sangat mirip dengan selera paman kecil. Ayu, makan. Sengaja menghilangkan daging siput dan udang yang tidak bisa aku makan. Benarkah ada kebetulan seperti ini? Paman kecil. Apakah benar kamu? Aku harus mencari cara untuk mengujinya lagi. Paman kecil, kamu bodoh sekali, gulungannya jelek sekali. Benarkah? Aku coba lagi. Bantu aku menggulung rambut. Ham. Bagaimana dia tahu di mana barang-barangku seharusnya diletakkan? Bagaimana dia tahu di mana barang-barangku seharusnya diletakkan? Aku tidak bisa melakukannya dengan baik, kamu saja yang melakukannya untukku. Baik. Bawa aku ke ruang baca. Paman kecil, bawa aku kembali ke kamar. Paman kecilmu masih hidup. Mau bertemu dengannya? Pak MU, ada masalah, Anda harus segera datang. Aku ada urusan, hari ini tidak perlu kamu temani. Aku akan segera kembali. Paman kecil, benarkah kamu? Siapa kamu? Apa pekerjaanmu? Bagaimana membuktikan paman kecilku masih hidup? Hah? Benar paman kecil. Dia di mana? Paman kecil, tunggu. Aku akan segera menyelamatkanmu. Ayu, aku sudah kembali.
Sial. Ayu tertipu. Paman kecil. Paman kecil, kamu di mana? Gadis kecil. Kamu benar-benar berani datang. Di mana paman kecilku? Apa yang kalian lakukan padanya? Tidak mudah untuk menemuinya. Ayu. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Ayu. Kamu benar-benar bodoh. Musinian sudah mati. Hanya kamu yang masih percaya padanya. Aduh. Aduh. Pandangan ini. Sama persis seperti dia melihatku dulu. Lihat tidak. Kursi itu. Dulu aku mengikatnya di sana. Satu tebasan ke kiri. Satu tebasan ke kanan. Tebasan demi tebasan. Hari ini, kalian semua jangan harap bisa lari. Dia punya listrik di tubuhnya, takut apa? Itu gelang di tangannya yang mengeluarkan listrik. Membunuh 1000 musuh, merugikan 800 diri sendiri. Kita banyak orang, pasti bisa mengurasnya sampai mati. Serang. Sudah cukup ribut. Ikat dia untukku. Mana dia? Aku jadi hantu pun, tidak akan membiarkan kalian. Semua berhenti. Paman kecil. Ayu. Maaf. Paman kecil datang terlambat. Kamu akhirnya mau mengaku. Ayu, kita ke rumah sakit dulu, ya? Kamu tahu aku selalu mencari kamu. Kenapa kamu tidak mau mengakuiku? Untuk status tanpa hubungan darah. Apakah kamu begitu peduli? Musinian.
Tetap di sampingku membuatmu begitu malu? Ayu. Maaf, kamu tenang dulu. Ini semua salahku, kita harus cepat ke rumah sakit. Ayu, kamu harus bertahan, kamu harus bertahan. Dokter, dokter. Dokter, dokter. Ayu, Ayu, jangan nakut-nakutin aku. Ayu, Ayu. Ayu, bangunlah Ayu, Ayu. Maaf, Anda harus menunggu di luar. Ayu, Ayu. Jika benar ada dewa di dunia ini, tolong lindungi gadis di dalam sana. Selamat dari bahaya. Apapun biayanya, aku siap menanggungnya. Gunakan nyawaku untuk menyelamatkan nyawanya. Aku rela. Ayu, kamu harus baik-baik saja. Ini semua salahku. Dokter, bagaimana keadaannya? Untuk sementara aman. Tapi indikator kesehatan tubuhnya tidak memenuhi standar. Perlu pemeriksaan lebih detail. Aku ingin dia baik-baik saja. Baik, Tuan MU, kami pasti akan berusaha sebaik mungkin. Selama masa perawatan, perlu diperhatikan emosinya, kalau tidak. Setiap saat bisa ada bahaya mengancam nyawanya. Baik. Terima kasih, dokter. Paman kecil. Maaf. Membuatmu khawatir. Ayu. Syukurlah kamu baik-baik saja. Paman kecil. Kamu baik-baik saja, itu sudah cukup. Paman kecil. Mengapa kamu tidak bisa menerimaku? Ayu, aku. Ayu. Aku seorang pria berusia 30-an. Membuat seorang gadis lugu jatuh cinta padaku. Menguasai tubuhmu, merampas masa mudamu. Aku merasa diriku sangat kotor. Aku tahu kamu masih muda. Tapi aku berpura-pura tidak tua. Itu lebih buruk dari binatang. Tapi menurutku ini bukan masalah. Asalkan kita saling mencintai, bukankah itu sudah cukup? Ayu. Aku tetap tidak bisa melewati garis merah usia ini. Aku tetap tidak bisa melewati garis merah usia ini. Ayu, aku melihatmu tumbuh dengan jelas. Akan mengajarkanmu bela diri langkah demi langkah. Rapor, menandatangani setiap rapormu. Hadir di setiap pertemuan orang tua. Bahkan pembalut pertamamu. Aku yang membelikannya. Bagaimana aku bisa menganggapmu sebagai gadis yang tidak ada hubungannya? Bagaimana perasaan bisa muncul di antara kita? Aku mengerti. Aku ingin istirahat. Kamu keluar saja. Ayu, aku. Aku ingin tidur. Kamu pergi saja. Kalau begitu, kamu istirahat yang baik ya. Aku akan kembali nanti.
Bagaimana aku bisa menganggapmu sebagai gadis yang tidak ada hubungannya? Bagaimana perasaan bisa muncul di antara kita? Apakah kata-kataku waktu itu terlalu keras? Tuanmu. Dia menderita anoreksia yang dipicu oleh depresi berat. Dia sendiri sudah kekurangan gizi. Setiap hari tidak makan apa-apa. Tubuhnya tidak bisa pulih. Jika terus turun, bisa masuk ICU. Setiap hari tidak makan apa-apa, tubuhnya tidak bisa pulih. Jika terus seperti ini, bisa masuk ICU. Mengerti. Ayu. Aku sudah menyiapkan puding favoritmu. Coba cicipi. Paman kecil. Bisa tolong bawa makanannya juga? Baik. Ayu. Kata-kataku waktu itu. Maafkan aku. Tuan MU, gelang bela diri yang Anda pesan sudah selesai. Baik. Ayu. Aku akan keluar sebentar. Kamu istirahat yang baik dulu. Aku akan kembali nanti. Baik. Hati-hati di jalan. Jangan lupa minum obat tepat waktu. Sangat bagus. Ayu, dengan ini. Tidak akan menyakiti diri sendiri lagi. Juga bisa melindungi diri sendiri. Bagaimana dengan Pak MU? Dia keluar, baru pulang malam nanti. Ada apa? Saya bisa menyampaikan pesannya. Saya tunggu Pak MU pulang dulu. Apakah ini berkaitan dengan kondisi saya? Hasil tes laboratorium ada masalah. Berhenti. Beri saya hasil tes laboratorium, saya mau lihat. Nona Yu ini, tunggu Pak MU pulang dulu. Kamu berhenti. Kalau kamu berani pergi hari ini, saya akan meledakkan rumah sakit jelek ini. Katakan padaku. Berapa lama lagi waktu saya? Katakan padaku. Berapa lama lagi waktu saya? Paling lama 1 bulan. Tidak ada cara lain lagi? Organ-organ dalam sudah berdarah. Sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau berobat lebih lambat sedikit. Mungkin, 1 bulan pun tidak akan bertahan. Nona Yu. Kamu. Hancurkan laporan elektronik hasil tes laboratorium ini. Hancurkan. Kalau kamu berani memberitahu MU Sinian tentang hal ini, saya akan meledakkan rumah sakit jelek ini. Baik.
Ayu. Saya sudah menyiapkan hadiah untukmu. Paman kecil, hadiah apa itu? Saya sendiri yang membuat gelang pelindung untukmu. Kamu pakai saja. Aman dan praktis. Kamu lihat, cocok tidak? Cantik. Saya suka. Paman kecil. Kamu pulang dulu. Saya hari ini agak lelah. Apakah ada yang tidak enak badan? Laporan pemeriksaan hari ini mana? Saya lihat. Ini dia. Hasil tes laboratorium di sini. Bagus sekali. Ayu. Pemulihannya bagus. Beberapa hari lagi, seharusnya bisa keluar dari rumah sakit. Benarkah? Bagus sekali. Paman, kamu juga sudah lelah seharian, cepat pulang dan istirahatlah. Kamu juga istirahatlah lebih awal. Kalau begitu, aku akan datang lagi besok. Ya, Kamu juga istirahatlah lebih awal. Kalau begitu, aku akan datang lagi besok. ya. Dokter, apakah dia tidak masalah jika keluar dari rumah sakit sekarang? Ya, Tidak masalah. Laporan sudah kamu lihat, aku benar-benar tidak masalah. Paman, aku ingin pulang ke rumah. Baik. Paman, aku ingin pulang ke rumah. Baik. Dia setiap pagi minum secangkir kopi hitam tanpa gula, menyegarkan dan membuatnya terjaga. Paling suka sastra klasik. Lantai ketiga ruang baca adalah koleksi buku yang paling dia sayangi. Suka lingkungan yang tenang. Saat bekerja, pasti tidak suka diganggu. Nona Yu, terima kasih sudah memberitahuku banyak hal. Tidak masalah, aku pikir. Pertunanganku dengan Sinian sudah tidak berlaku lagi. Tidak menyangka. Ayu, siapa ini? Paman, ini calon bibi kecilku. Kinsey, Nona Kin. Ayu. Apa maksudmu ini? Paman. Karena kamu tidak bisa menerimaku, maka aku tidak akan mengganggumu lagi. Nona King cocok denganmu. Aku berharap kalian bahagia. Meskipun pertunangan kalian sudah dibatalkan, tapi Nona Kin masih menyukaimu. Aku rasa kalian bisa mencoba lagi. Sinian. Ayu. Atau kamu ada masalah apa? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Tidak ada. Aku hanya sudah memahaminya. Paman kecil. Tolong jaga sopan santunmu. Nona Kin. Perjanjian pernikahan kita sudah berakhir. Kejadian hari ini hanyalah kesalahpahaman. Maafkan aku tidak bisa mengantarmu pergi.
Kamu tidak suka Nona Qin, tidak apa-apa. Ayu. Aku sudah mendaftar ke universitas di luar negeri. Jurusan seni. Aku akan berangkat lusa. Ayu. Kenapa tiba-tiba? Paman kecil. Kamu seharusnya memiliki hidupmu sendiri. Aku juga perlu menjalani hidupku sendiri. Ayu. Mari kita bicara. Ayu. 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 Pak MU, laporan pemeriksaan Nona Yu ada masalah. Dia hanya punya waktu 1 bulan lagi. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Dia hanya punya waktu 1 bulan lagi. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Nona Yu bilang, jangan sampai kami bocorkan. Ayu. Kenapa kamu begitu bodoh? Aku agak lelah hari ini. Aku berharap kalian bahagia. Maaf Pak MU, kami tidak menemukan Nona. Apa? Halo. Maaf Pak MU. Tidak ada kabar tentang Nona. Ayu. Kamu di mana sebenarnya? Ayu. Kamu di mana sebenarnya? Pergi sebarkan berita ini. Buat semua orang di seluruh dunia bisa melihatnya. Baru-baru ini, menurut sumber terpercaya, raksasa bisnis NU Xinyan hampir 30 tahun. Tiba-tiba sakit parah, nyawanya terancam.
Tidak. Aku harus pergi mencarinya. Ayu, kamu datang. Paman kecil, kamu kenapa? Aku sudah tahu. Hanya dengan cara ini aku bisa benar-benar menemukanmu. Paman kecil, kamu bohong padaku. Kamu bohong padaku. Kamu bohong padaku. Ayu, jangan pergi. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak menggunakan konsep-konsep duniawi itu untuk menolakmu. Apalagi menolak perasaanmu yang tulus. Jangan karena kasihan padaku yang hampir mati. Lalu sengaja berkata begitu. Ayu, sebenarnya aku sudah menyukaimu sejak lama. Bahkan sebelum kamu menyukaiku. Hanya saja aku tidak seberani kamu. Selalu tidak mau menghadapi perasaanku sendiri. Sampai kamu benar-benar pergi. Aku baru menyadari. Aku paling takut kehilanganmu. Paman kecil. Panggil aku Emusinian. 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 Saat ini, Nona Yu meskipun lukanya parah, tidak sepenuhnya tidak ada harapan. Nona Yu meskipun lukanya parah, tapi tidak sepenuhnya tidak ada harapan. Ayu. Selama masih ada sedikit harapan, jangan menyerah, janji padaku. Oke? Oke. Setelah kamu sembuh, aku akan ajak kamu makan enak. Paman kecil, apakah ada yang datang menjengukku? Bisa lihat jelas siapa itu. Tidak. Aneh. Orang ini datang berkali-kali setiap hari. Tapi tidak pernah masuk ke kamar. Beberapa kali. Miu Asinian. Aku juga menyesal dengan kejadian keluarga Yu dulu. Tapi apa yang kamu lakukan juga tidak benar, kita sudah setuju. Kamu mengadopsi satu-satunya yang selamat dari keluarga Yu. Kamu seharusnya tidak menyimpan bukti itu. Sarian. Kalau tidak, gadis itu jangan harap bisa baik-baik saja. Sarian. Kalau tidak, gadis itu jangan harap bisa baik-baik saja.
Ingin. Baiklah, kamu harus berjanji padaku. Tidak akan mencarinya seumur hidup. Mu Ainian. Kamu masih mengira kamu adalah anak muda yang serba bisa di lingkaran Beijing. Anak muda kaya. Hari ini, kamu harus tinggal di sini. Tia, kamu juga tidak bisa melindunginya. Benarkah? Lalu kenapa aku merasa hak negosiasi hari ini ada di tanganku? Mu Xinyan, kamu hilah. Apakah IQ sama? Tutup mulutmu. Baiklah, baiklah. Tolong tenang. Begini, kamu bisa pergi, dan dia juga. Aku berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Pak MU, semua pintu keluar sudah ditutup. Anda bisa pergi. Aku hanya percaya orang mati yang akan menepati janji. Paman kecil, kamu pergi kemana? Tadi malam, klub terkenal di kota kami tiba-tiba meledak. Beberapa orang penting di lingkaran Beijing terjebak. Saat ini tidak ada yang selamat. Pergi untuk menangani hal-hal yang tidak penting. Ayu. Hari-hari kita ke depan akan semakin baik.